Gimana? Window yang abang lagi buka nggak ke-share itu masih yang window sebelumnya. Oh iya. Ya harus new share dulu bang. Iya bang. Ya bang. Ini aja lah. Udah. Nah tuh udah. Oke. Ya aku mau bikin buat MBC. Laboratori. Oh udah bikin ternyata aku. Sorry. Sign in aja lah. Kalian yang belum bikin bisa langsung bikin aja ya. Nah, salah. Salah gitu. Marah, lupa aku passwordnya. Atau kalau enggak dari abang kakaknya udah ada yang bikin apa ya? Udahlah, pakai punya aku aja. Nah, ini adalah GitHub punya saya. Coba kalian yang udah daftar, di situ yang baru daftar maksudnya, di situ tinggal diikutin aja langkah-langkahnya, nggak sulit pokoknya. Yang udah bikin, yang pertama aku mau jelasin cara bikin repository. Jadi di GitHub ini, nama file yang kita simpan di dalam suatu folder itu disebutnya repository, bukan folder lagi. Caranya gimana? Bisa klik new di sini, atau kalau nggak tanda tambah di sini. New repository. Oke, di sini adalah nama repository kita. Sekaligus ini jadi link yang bisa kita buka dan bisa dibuka oleh semua orang. Di sini aku coba contohnya aja. Git tutorial. Ini ya. Deskripsinya ini bebas. Kalian bisa ngedeskripsinya singkat, bisa juga panjang. Di sini coba aja repo ini berisi apa namanya? Bukan resolusi, apa namanya? Proker MVC. Di sini kita bisa set public ataupun private. Khusus di GitHub ini, kalau public itu kontributornya nggak terbatas. Tapi kalau mau kita bikin private, ya Allah. Kalau mau kita bikin private, itu kontributornya maksimal 3 orang. Kalau lebih dari 3 orang, kita harus bayar. Itu kalau di GitHub. Kalau di GitLab, kita bebas. Mau kita private pun, kontributornya bisa banyak. Itu keuntungannya. Nah, terus di sini ada 3 buah checklist. Ini kita mau yang paling atas ini, kita mau menginisialisikan readme atau enggak. Readme itu biasanya yang kalau kita buka GitHub, dia muncul paling depan. Kayak gini. github.com. Ini. Coba aku buka repo yang ini. Nah, ini adalah file-filenya. Nah, readme itu yang otomatis muncul di sini. Nah, sebisa mungkin di readme ini kalian tulis selengkap-lengkapnya tentang proyek kalian. Proyek kalian itu ngapain? Dan ya pokoknya intinya semuanya harus lengkap di readme ini. Karena itu yang bakal dibaca pertama kali oleh orang. Gitu. Oke, langsung aja. Kita add readme file. Terus yang git ignore sama git license ini mungkin coba bisa kalian explore lagi nanti. Karena itu lumayan penting juga. Cuma karena ini waktunya terbatas banget, kalau aku mau jelasin itu ntar nggak nyampe waktunya.
Langsung aja create repository. Udah, di sini kita udah punya repository, namanya Git tutorial. Isinya ada readme. Nah, readme ini isinya yang kita deskripsiin tadi. Tapi di sini kita bisa edit. Misal, repo ini berisi proker MVC ke depannya. Udah, gini aja. Terus, mana save? Nah, ini bedanya kita bekerja dengan GitHub atau kita nyimpen file biasa. Kalau di GitHub, itu kita nyimpen sekaligus di commit. Oke, untuk penjelasan commit itu apa? Jadi kalau misal kita nyimpen file, misal kita udah ngedit Microsoft Word, kita save, udah tuh filenya kesimpan. Tapi kalau di GitHub, karena dia itu harus punya kemampuan buat nge-track file yang udah kita bikin, yang kita edit, atau yang kita tambahkan, atau yang kita hapus, kita harus yang namanya commit. Nah, jadi commit itu intinya membuat history dari file kita, biar bisa dilacak. Nah, di sini aku mau tulisin deskripsinya apa, misal update readme. Ini kalau misal mau kalian tambahin yang panjang, bisa kalian tambahkan di sini. Kalau mau, ini intinya itu apa ya, penjelasan commit kalian itu ngubah apa. Jadi biar kalian bisa ingat juga, oh waktu itu aku ngubah readme, waktu itu aku ngubah codingan index.html misalnya. Biar kalian bisa tahu gitu perubahannya itu apa aja. Udah gitu, ini ada dua pilihan nih. Commit directly to the master branch atau create new branch. Itu bakal kita jelasin nanti tentang pengertian branch. Kita langsung aja klik commit changes. Oke. Di sini wait. Coba ke insight. Aku agak lupa. Oh, belum kebuka. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Kalau nggak ada, bilang nggak ada ya. Belum, Bang. Belum. Oke. Kalau kecepatan ngomong aja. Kalau mau tanya, langsung aktifin mikrofon aja nggak apa-apa. Takutnya ntar malah ketinggalan, nggak jadi tanya. Oke. Di sini, misal kita mau nambahin file, bisa kita tambahkan di sini. Create new file. Oke. Di sini aku cuma mau nambahin apa namanya tadi? Proker MVC 2020. Misal, 1. Mengadakan magang. 2. Duanya nggak muncul. 2. Mengadakan webinar. 3. Mengadakan apa ya? Oh, bikin ini aja. Bikin workshop. Nah, 3 gini aja. Kita commit. Commitnya, misal aku, contohnya, menambahkan file baru. Nah, cuma di atasnya sini kita kasih nama dulu. Aku tadi lupa. Misal namanya proker.txt. Jadi yang di dalam repo kita itu bebas, kita bisa taruh file txt, kita bisa taruh file .html, .css, atau yang lainnya. Bebas banget. Udah gitu kita commit new file. Kalau di GitHub ini enaknya, ketika kita commit, dia juga otomatis nyimpen filenya itu. Beda sama kita nanti kalau bekerja di Git lokal di komputer kita. Kita harus save, kita harus add new file, kita harus commit.
Nah, itu. Terus coba kita lihat ke branch. Di mana ya? Aku lupa. Oke, aku lupa. Sorry. Biasanya kita itu ngelihat branch-nya itu kayak apa gambarannya itu kita masuk ke insight, terus ke network. Coba yang ini ya. Coba aku buka yang ini. Insight, network. Nah, benar. Kayak gini. Jadi di sini aku coba mau ngejelasin apa itu branch, apa itu commit. Ini kelihatan jelas nggak? Kalau nggak aku zoom. Oke. Di sini sebenarnya repository ini yang bikin ini. Ini namanya orangnya, username orangnya. Di sini juga tertulis fork from ini. Jadi ini repository yang aku fork dari GitHub orang. Nah, ini ada garis warna biru, ada biru, hijau, hitam, sama ungu. Sama ada titik-titik. Jadi, titik-titik ini namanya commit. Jadi orang ini dulu bikin file. Nih, komennya muncul. Change double to float. Commit yang ini, fix prototype. Yang ini, change bla 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 dan seterusnya. Nah, itu namanya commit. Terus, apa yang dinamakan branch? Seperti yang kita tahu, branch itu adalah suatu cabang. Jadi yang hijau ini namanya master branch. Dia kayak jalur utamanya gitu. Nah, terus kenapa ini tiba-tiba muncul warna biru? Kemungkinan ini ada kontributor lain yang dia nge-fork, terus minta di-commit ke master branch. Buat, misal aku udah nge-fork codingannya orang, terus aku edit, ini kayaknya lebih bagus kayak gini. Terus aku tawarin ke yang punya repo-nya yang asli, Bang, ini aku punya ini nih. Kita apa ya namanya ya? Request apa? Pull request kalau nggak salah namanya. Buat nyatuin. Oh ya, merge request, benar. Merge request. Jadi si orang ini minta buat codingan yang udah mereka ubah itu dijadiin satu ke master branch. Nah, kalau udah panahnya masuk gini, berarti perubahan itu diterima dan udah masuk ke master branch. Nah, di sini juga sama, yang hitam sama yang ungu ini, dia masuk ke master branch juga. Dan ini, yang punya saya ini, saya baru nge-fork, aku belum ngedit apa-apa. Udah sih, udah ngedit, cuma emang nggak mau aku kasih ke merekanya lagi, karena editanku nggak penting gitu. Itu. Nah, apa sih fungsinya branch? Lebih simpelnya gini. Misal kalian bertiga itu ngoding buat sebuah website. Yang punya repo itu misalnya si A. Anggota kalian, si B sama si C, ini sama-sama mengerjakan itu. Nah, cuma pas masternya ini udah jalan, mereka tuh pengen bikin suatu apa ya, fitur baru di website tersebut. Cuma nggak tahu nih, ntar bakal kepake atau enggak, ntar bakal menarik atau enggak. Jadi pas mereka bikin apa istilahnya, bikin commit-nya itu bikin commit di branch yang baru. Istilahnya ini branch yang asli, dia bikin cabang gini. Jadi si branch ini dia nggak akan mempengaruhi branch master. Jadi suatu saat itu mau nggak dipakai, ya nggak masalah. Kalau mau dipakai, tinggal yang branch ini tadi dimasukin ke branch yang master.
Kayak gitu. Sampai sini jelas? Jelas, Bang. Sorry ya kalau kecepatan atau mungkin nggak masuk, kalian bisa belajar di tempat lain. Aku cuma menyampaikan dulu aja, kayak gitu. Nah, terus yang ini dulu aja. Mana ya buat ngeliat komit, aku lupa. Oh, ini komit. Jauh lama. Lama cuy. Nah, ini adalah komit-komitnya yang udah aku lakuin. Kayak gini. Kalau aku mau lihat komit itu gimana ya? Lupa aku. Oke. Mungkin ntar bisa kalian ini ekspor lagi. Karena aku juga manusia, aku kadang lupa. Itu untuk GitHub. Tadi udah tahu bikin repository caranya gimana. Terus, oh fork aku belum jelasin. Misal, oke di sini. Ini adalah codingan dari Septilion. Dia bikin codingan tentang quick charge 2 kontrol. Nah, di sini codingan ini hanya dimiliki oleh Septilion. Tapi aku pengen punya codingan ini di GitHub-ku sendiri. Caranya gimana? Di sini ada tombol fork, tombol garpu. Ini buat apa? Ini tuh kayak membuat salinan dari repo-nya si Septilion ini ke GitHub saya. Jadi suatu saat saya pengen ngedit file yang ada di repo ini, itu bebas dan tidak akan mempengaruhi reponya si Septilion. Kecuali aku ngedit sesuatu dan aku apa tadi namanya? Merge request. Jadi aku pengen menggabungkan editanku ke punyanya si Septilion. Itu bisa. Ntar tergantung si Septilion ini mau menyetujui apa namanya? Merge requestku atau enggak. Biasanya ntar ada komen-komen kayak gitu. Oke, coba aku fork ya. Nah. Oke, ke sini. Loh, kok belum? Set. Oh ya, I see. Kenapa nggak bisa? Karena codingan yang tadi, yang QC 2.0, ini dia udah di fork sama si yang bikin, mana sih tadi? Sama si ini, video coding. Dia udah di fork sama orang ini, udah diedit, dan aku udah nge-fork reponya ini. Makanya ketika aku nge-fork repo yang asal tadi, dia langsung nge-fork last commit-nya. Last commit-nya itu di mana? Di QC 3.0 ini. Makanya ketika aku fork tadi, nggak ada perubahan apa-apa. Karena aku udah nge-fork. Kayak gitu. Intinya nge-fork cuma ngopi reponya orang, dimasukin ke GitHub-nya kita. Itu doang. Biar kita bisa ngedit secara leluasa. Oke, mungkin nggak banyak yang bisa aku jelasin di GitHub. Ada pertanyaan mungkin? Barangkali aku bisa ingat. Belum, Bang. Ada? Oke, kalau belum ada,
mungkin bisa aku lanjut. Kalian udah selesai belum downloadnya Git tadi? Udah, Bang. Udah, Bang. Nah ya, udah diinstal belum? Udah. Udah bang. Itu langsung next aja bang gitu, atau ada pilihannya lagi nggak? Oke, sebenarnya kalau buat install Git langsung di next aja. Cuma ini preferensi masing-masing sih. Ntar di situ bakal ada pilihan editor. Kalian bisa milih pakai Vim, Sublime Stack, Visual Studio Code, sama yang lain-lain. Di situ bisa kalian pilih sesuai preferensi kalian. Kalian mau pakai Vim nyaman boleh, mau pakai Visual Studio Code boleh, kayak gitu. Oke, itu mungkin bisa kita lanjutin. Kita mau masuk ke Git nih. Sorry. Bisa lanjut ya? Bang. Oke, di sini aku hapus dulu. Oke, buat Git, sorry. Git bash. Oke, kalau kalian udah install Git, harusnya di ini ada Git bash. Ada ya? Atau sebenarnya kalian juga bisa lewat command prompt. Sama aja. Di sini dua-duanya berfungsi dengan baik. Misal aku git version. Ya muncul. Padahal ini aku di command prompt. Di sini di git bash kita juga muncul. Karena emang udah terintegrasi. Cuma karena mungkin dari kalian ada yang pakai MacBook, jadi aku saranin pakai Git bash aja, biar sama komen-komennya. Oke, pertama kali kalian buka Git, kalian coba config dulu Git-nya. Caranya gimana? Gini. Git config minus global user.nama jika friends misal. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan bang. Kurang besar nggak? Bang. Cukup. Sih, Bang. Cukup, Bang. Oh. Mungkin aku besarin lah. Aduh lah. Sorry. Mana tadi? Ini ya. Git config minus global user titik nama dkcrans. Di sini kita mau nge-config si Git-nya ini, kita buat apa ya istilahnya ya, akun kita mau kasih nama dkcrans sebagai global. Global itu gimana? Jadi ntar untuk config ini, dia ada yang berlaku cuma di folder tertentu, ada yang berlaku untuk semua folder, atau bisa kita sebut global. Karena ini kita mau ngeset buat semua user, maka kita set global. Gitu, udah. Terus set lagi, satu lagi. Git config minus global. Kalau tadi user.nama, sekarang kita mau ngeset email kita. Nah, usahain nama dan juga email ini kita bikin sama aja kayak yang kita punya akun di GitHub, biar nanti nggak susah. Karena ini nanti bakal nyambung ke GitHub-nya. Itu user.email. Email saya. Kayak gini. Udah enter. Sampai sini kita udah berhasil konfigurasi si Git-nya agar mereka tahu nanti yang misal kita bikin repository di lokal, itu mereka tahu siapa yang commit, emailnya mana, itu mereka tahu. Gitu. Udah. Terus jadi
apa sih bedanya Git sama GitHub? Kalau GitHub tadi, itu langsung bisa dilihat oleh umum. Semua orang bisa lihat, semua orang bisa clone, semua orang bisa download, semua orang bisa fork. Cuma kalau di Git ini adalah milik kita sendiri dan kita kerjain di laptop kita sendiri. Jadi belum terhubung ke mana tadi namanya? Ke GitHub. Atau GitHub bisa kita sebut juga Git remote kita. Git yang ada di website kita. Kayak gitu. Oke. Dari sini aku mau coba masuk ke folder ini. Caranya gimana? Bisa kalian ketikkan cd. Ini langsung aja tarik. Masuk ke sini. Bisa nggak sih? Nggak bisa. Copy aja. Copy. Kita paste di sini. Paste. Lah, kok nggak bisa? Itu aja dan pergi ke kanan aja dan Apa? di kanan di foldernya. Oh ya, Di bisa. bawah ya. Sorry, bisa kayak gini juga. Oke, mungkin kayak gini aja. Ini kan ada folder Git tutorial, aku bikin di desktop. Aku mau buka Git Bash di sini. Tinggal Git Bash here. Udah, kita langsung masuk ke folder Git tutorial ini. Asumsikan kita mau bikin direktori lokal. Namanya apa ya? Sama, gitu aja lah. Kita masuk dulu ke foldernya. Nah, folder pertama ini mau kita inisialisasi sebagai repositori. Nah, apa sih bedanya folder sama repositori? Jadi, pertama ini, dia adalah folder. Foldernya masih kosong. Karena belum kita inisialisasi sebagai repositori. Sedangkan, cara inisialisasinya gimana? Kita ketikkan aja git init. Nah, udah di sini muncul hidden folder namanya .git. Di dalam folder ini semua history kita itu akan disimpan. Nah, jadi yang ini tadinya itu cuma sebuah folder karena kita udah inisialisasikan dengan git init ini. Si Git udah menginisialisasi folder ini, maka dia sekarang bukan lagi folder, tapi sebuah repositori. Nah, di sini bisa kita tambahkan file, new file, di sini misal, tutorial.txt, abcdf. Misal udah, kita bikin kayak gini aja, file simple banget. Kita save. Di folder pertama ini, atau di repo pertama kita ini, kita udah ada satu file, namanya tutorial.txt. Nah, coba sekarang kita masuk ke Git Bash. Kita pengen tahu nih, statusnya folder ini kayak gimana. Kita clear dulu. Git status. Di sini ada beberapa keterangan. Di sini ada keterangan on branch master. Artinya apa? Seperti yang aku jelaskan tadi kayak yang di GitHub. Itu tuh ada beberapa branch. Branch utamanya itu namanya master. Ketika kita mau bikin branch lagi, itu bebas mau kita namain apa. Cuma di sini kan tulisannya on branch master. Berarti kita sedang berada di master. Dan di sini tulisannya no commit yet. Dia belum ada commit sama sekali. Tapi dia ada file yang belum dilacak, untracked file. Namanya tutorial.txt. Nah, kenapa file ini belum bisa di-track oleh Git-nya? Ya karena belum kita add dan belum kita commit.
Nah, sebenarnya kan tujuan kita itu untuk mengcommit file tutorial.txt ini agar dikenali oleh Git. Iya kan? Sebelum ke sana, karena kita menggunakan Git lokal, bukan GitHub, kita harus add dulu. Nothing to add to commit, but untracked file present. Use git add to track. Jadi kita tambahkan dulu git track, terus namanya tutorial.txt. Oh, sorry. Git add. Sorry. Git add tutorial.txt. Jadi komennya itu git add spasi namanya. Itu kalau file yang kita add cuma satu. Gimana kalau dalam codingan ini, misal kita ngoding web, ada file HTML, ada file CSS, ada file JavaScript misalnya. Itu kan banyak banget. Dan kita nggak mungkin add satu-satu. Misal ada 100 file, bosen dong kita nge-add-nya. Caranya gini, tinggal git add spasi titik. Itu semua file udah di-add. Kalau kita git status lagi, dia belum ada commit, cuma ada file tutorial.txt yang tadinya merah, sekarang udah jadi hijau. Berarti filenya ini udah berhasil kita track. Gitu. Sampai sini aja belum cukup. Karena tujuan kita adalah nge-commit filenya ini agar nanti istilahnya apa ya? Checkpoint-nya itu jelas. Caranya gimana? Komennya ini. Git commit spasi minus M terus commit kita. Jadi ini gimana maksudnya? Git commit itu adalah perintahnya. Minus M ini kita mau tambahkan message di sini. Message-nya ada yang di dalam petik ini. Misal di sini aku tulisan menambahkan file nggak jelas bernama tutorial.txt. Enter. Nah, dia udah berhasil di commit. Kalau kita git status lagi, nah, ini udah beda. Di sini nothing to commit, working tree clean. Gitu. Jadi penjelasannya itu di dalam Git ini dia ada bisa kita bayangkan dia ada 3 tempat. Tempat yang di folder ini namanya working tree. Kalau kita nyimpan file, ya udah kita simpan di sini. Itu masuk ke working tree kita. Cuma file itu belum bisa di-track kalau belum kita add. Nah, untuk nge-add ini fungsi add ini itu menambahkan file yang belum di-track ini ke tempat yang namanya staging area. Nah, file yang bisa kita commit untuk masuk ke history itu adalah ruang satunya lagi setelah setelah staging area. Nah, file yang mau kita commit itu harus udah berada di staging area. Itu file yang akan ke commit. Simpelnya gitu. Terus misal aku buka apa ya? Visual. Lama. Oke. Open folder. Desktop. Salah, nggak usah di-save. Mana tadi? Desktop. Nah, di sini ada file tutorial.txt. Misal kita di sini mau nambahkan file baru, index.html.
Sorry. Bener nggak sih? Nah, bener. Title-nya MVC Labs, misalnya kayak gini. MVC Labs. Udah gini aja, aku save. Terus aku tambahkan lagi style.css. Misalnya kayak gini, aku save. Nah, di sini karena kode editor saya ini udah aku integrasiin dengan Git, maka di sini akan muncul tulisan U. Tulisan U ini apa? Karena aku menambahkan dua file, index dan style, ini dia belum berhasil di-track oleh si Git-nya. Coba kalau kita cek di sini, Git status. Dia ada dua file yang belum di-track. Caranya biar bisa di-track, tadi di-add dulu. Git add spasi titik. Biar kita bisa nambahin dua file sekaligus. Kita enter, git status lagi. Dia udah berhasil di-track filenya. Nah, tapi file ini belum di-commit. Kenapa kita bisa tahu? Karena di sini ada change to be committed. Dua file ini yang akan kita commit. Caranya git commit spasi -m menambahkan dua file baru. Ini deskripsi ini sebenarnya kalau bisa kalian selengkap mungkin ya, karena itu bakal ngebantu kalian banget ketika ngerjain project kalian mau kembali ke suatu commit yang mana itu dari sini kalian taunya. Enter. Kalau git status lagi, working tree clean karena udah kita commit. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Kecepatan mungkin ya? Belum bang kayaknya. Lumayan. Oke. Satya, pertanyaan Satya. Masih aman. Masih aman, Bang. Oke. Itu ya. Tadi kan kalau di sini ada huruf U, untrack. Sekarang karena kita udah commit di git base-nya ini, maka di sini udah hilang. Nggak ada simbol apa-apa lagi. Kayak gitu. Nah, itu kalau kita bekerja di Git. Iya kan? Gimana kalau kita pengen ngonekin si Git ini dengan GitHub kita? Biar kita bisa bikin filenya di komputer kita nyaman ngeditnya pakai Visual Studio Code misalnya, terus pengen kita publish ke GitHub. Misal kita lagi kontribusi, lagi kerja kelompok sama teman-teman kita, biar kita bisa sharing kerjaan kita. Biar teman-teman kelompok kita juga tahu kita progresnya sampai mana, kita ngapain aja, itu kita akan gabungkan Git dengan GitHub. Sebelumnya aku cek dulu, tadi aku di GitHub, udah ada ini belum ya? Oh, bukan yang ini. Aku tadi bikin repo nggak sih? Ada kan. Oh, ternyata private. Mana sih bikin public? Nggak masalah. Kita pakai repo yang udah ada aja. Misal, teman kalian udah bikin repo ini misalnya. Rasa encryption in Java decryption Python. Nah, di sini kalian bisa download
Dan juga bisa kalian clone di Git base kalian di sini. Oke. Jadi bedanya apa? Ketika kalian mendownload file, mendownload repository ini, dan kalian nge-clone. Gitu. Oke, coba sekarang aku contohin dulu. Di sini ada URL-nya, aku copy. Udah aku copy ya. Aku masuk ke ini, folder Git tutorial. Ini kalau aku list, dia ada folder pertama tadi. Yang ini. Aku ada di dalam folder ini. Dan ada folder pertama, cocok ya? Sekarang, aku mau coba clone repository ini ke dalam komputer aku. Caranya git clone, pastein URL-nya. Udah, enter. Nah, di sini otomatis akan muncul folder baru. Yang sebenarnya ini bukan folder, tapi repository yang kita ambil dari GitHub kita. Kalau nggak percaya, ini isinya sama. Kayak yang di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Di sini juga sama. 1, 2, 3, 4. Sama .git. Karena ini kita nge-clone. Kalau kita nge-clone, itu ada folder ininya nih. Ada folder .git untuk nge-track file-file yang udah kita edit. Itu bedanya kita nge-clone sama kita download. Kalau kita download, folder .git ini nggak bakalan ada. Itu. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, ini aku baru di folder Git tutorial ya. Ini aku mau masuk ke RSA. Bentar. Nah, nih, tandanya kalian udah berada di repository atau di sebuah folder. Di sini akan ada tulisan master. Kalau kalian masuk ke sebuah folder, bukan repository, dia nggak akan ada tulisannya master. Kayak yang ini tadi. Dia nggak ada tulisannya master. Karena folder Git tutorial ini, dia bukan sebuah repository, dia hanya sebuah folder. Tapi kalau kita masuk ke sini, dia merupakan sebuah repository, ada tulisannya master. Itu. Nah, bedanya lagi, kalau kita clone sama kita download, itu adalah ketika kita clone, itu kita kayak ngambil repo dari remote kita. Remote, anggap aja GitHub itu remote kita. Kita ngambil repo dari sana, dan kita ngedit di sini, ketika kita push lagi ke sana, itu bisa. Tapi kalau kita download, itu nggak bisa. Kayak gitu. Nah, untuk ngeceknya, coba kita cek git remote. Nah, di sini ada tulisannya origin. Origin ini adalah kayak path-nya kita. Path-nya di lokal itu origin. Kalau di GitHub tadi, namanya juga origin. Kayak gimana ya? Istilahnya itu hampir-hampir mirip sama branch gitulah. Untuk lebih detailnya, coba kita git remote -v verbose. Di sini udah ada origin, ini linknya. Ini buat nge-fetch bisa, buat nge-push juga bisa. Kayak gitu. Oke, misal di sini, ini kan aku udah nge-clone ya. Udah nge-clone di sini, git status. On branch master, your branch is up to date with origin master. Artinya, repo yang kita clone ini, dia udah sejajar sama origin master. Ini yang ada di GitHub kita. Jadi, komitannya di GitHub sama komitannya di repo lokal kita, itu sama. Kita nggak ada commit yang mendahului gitu. Coba sekarang kita edit
file di src di sini ada file Python. Coba kita edit pakai Notepad++ nggak apa-apa lah. Nah, di sini misal aku ketik print hello. Udah gini aja aku save. Kalau kita git status, ini kan udah kita edit ya RSA decrypt-nya. Coba kita git status lagi. Status. Nah, tulisannya modified. Ternyata seseorang udah ngedit file ini nih. RSA decrypt udah diedit. Nah, tapi dia udah di-track nih filenya. Jadi kita nggak perlu nge-add file ini lagi, nggak perlu git add lagi. Langsung aja git commit -m. Pesannya kita apa? Mengubah file RSA .py. Udah gini aja kita commit. Kita git status lagi. Sorry. Oh, ternyata dia tetap harus di-add. Langsung aja kita kasih A. -am itu dia mana tadi AM. -am ini dia nge-add sekaligus nge-commit gitu. Kalau kita git status. Nah, di sini ada tulisannya your branch is ahead of origin master by one commit. Artinya apa? Kita udah commit di komputer kita, udah ngedahuluin satu commit di atas GitHub kita atau di origin master kita gitu. Nah, caranya biar kita bisa ngupdate juga yang di yang di GitHub kita itu gimana? Caranya git push. Bentar, aku lupa komennya. Coba git push dulu. Aduh, lama. Oke. Komennya adalah git push. Ini buat nge-upload, nyamain commit kita yang udah, ini katanya udah mendahului origin master by one commit. Ini commitnya kita mau kita samain sama yang di GitHub kita atau di origin master kita. Kalau kita git status lagi, nah tulisannya udah beda lagi nih. Your branch is up to date with origin master. Artinya repository yang ada di GitHub kita itu juga udah keedit gitu. Jadi udah sama lagi nih. Itu caranya ngesinkronin GitHub repo yang ada di GitHub sama repo lokal kita. Yang source-nya itu merupakan dari GitHub. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bang. Belum jelas kayaknya. Oke, sorry ya, ini emang agak cepat karena takutnya kemalaman. Oke, ini skenario di mana kita sumbernya itu dari GitHub. Gimana kalau kita itu punya repo di lokal, tapi di GitHub-nya belum ada? Gitu. Ya, paham ya? Ini tadi source-nya di GitHub udah ada, kita tinggal ngeklon di komputer kita. Sekarang gimana kalau di komputer kita ada, tapi di GitHub-nya belum ada? Kayak ini nih. Kita tadi bikin repo pertama, isinya ini. Tapi di GitHub-ku belum ada. Belum ada repo namanya pertama. Ini belum ada. Aku baru punya 4 repo. Ini. Belum ada repo namanya pertama. Gimana caranya aku ngupload si repoku yang ini tadi, yang pertama ini ke GitHub? Caranya gini.
kita masuk ke GitHub. Kita bikin repository dulu. New repository. Namanya disamain. Nah, udah. Deskripsinya kita kosongin. Kita bikin public. Tapi, readme-nya ini jangan dicentang. Kalau tadi kita bikin repository di GitHub itu, readme-nya ini kita centang, sekarang jangan kita centang. Langsung aja kita create repository. Tampilannya beda nih, nggak kayak yang tadi. Ini adalah kalau kita mau bikin repository. Ini kalau kita mau nge-push existing repository. Ini kalau mau import from another repository. Nah, udah ya. Kita balik ke Git base. Kita masuk ke folder tutorial dulu. Oke, kita masuk ke repo pertama. Ada file-file ini, benar ya? Nah, ini merupakan skenario yang kedua. Push an existing repository from the command line. Komennya ini, git remote at origin ini. Kita copy aja. Copy. Paste. Git remote. Sama ya. Tadi kita juga git remote. Ini deh. Biar agak clean. Git remote at origin diikuti dengan link yang kita dapatkan dari GitHub. github.com dkkrens pertama.git. Nah, sebenarnya origin ini adalah nama default yang dikasih oleh GitHub. Kita bisa aja ngasih nama yang lain, misal nama MVC gitu misalnya. Itu bisa banget. Cuma di sini kita biarin default aja. Kita enter. Nggak terjadi apa-apa. Cuma kalau kita ketikkan git remote, dia udah ada originnya. Sebenarnya dia udah ke-connect ke GitHub. Cuma file yang ada di repository lokal kita itu belum masuk ke GitHub-nya. Dia baru nge-initialize nih. Ternyata si lokal ini dia kesinkron nih sama yang di GitHub-nya. Cuma filenya belum di-upload. Gitu. Kalau kita mau lebih jelas, kita bisa tambahin -v. Di sini udah ada URL buat fetch sama push. Nah, fetch ini nanti akan kita gunakan untuk mensinkronisasi. Push itu untuk kita ngupload filenya. Nah, selanjutnya kita lanjutin aja. Git push -u origin master. Nah, ini kenapa harus kita initialize kayak gini, -u, karena kita mau nge-push. Nge-pushnya itu kemana? Ke origin master. Kita enter. Oke. Maka, repository kita yang ada di lokal, yang ini, index.html, style.css, sama tutorial, ini akan kita upload ke GitHub. Coba kita refresh. Sama kan? Di sini ada index.html, style.css, sama tutorial. Itu cara kita ngesinkronin GitHub sama Git kalau repositorinya itu berasal dari lokal atau berasal dari komputer kita. Kayak gitu. Apa lagi ya? Udah sih, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Bang. Ayo. Bang. Oh iya deh, Nasrul. Oke, boleh. Enggak, Bang. Enggak tanya, cuma. Iya saja. Ya udah, tadi ada yang mau nanya? Oh, saya Bang. Nah.
Jadi saya mau bertanya, umpamanya kami ngebuat folder semua tanpa proses itu, terus kemudian proses itu semua tadi itu dilakukan di akhir, bisa nggak Bang? Terima kasih. Proses yang mana maksudnya? Maksudnya kan belum ada folder .git tadi kan Bang, umpamanya kita ngebuat folder sendiri. Oke, paham. Jadi mungkin kayak gini ya. Ini aku copy aja filenya. Copy, aku bikin folder kedua. Di sini aku paste. Cuma si git-nya ini aku remove. Ada. Refresh. Nah, udah hilang kan? Jadi folder kedua ini merupakan suatu folder biasa. Dia belum diinisialisasi oleh Git. Bener kayak gitu? Bener kayak gini kan maksudmu? Iya Bang. Kita udah bikin index.html, style.css, sama tutorial.txt. Tapi kita belum inisialisasikan dengan Git. Coba kita buktikan. CD kedua. Nah, di sini kita udah masuk folder kedua. Kita udah masuk ke folder yang ini nih. Terbukti kalau ini adalah sebuah folder, bukan sebuah repository. Karena di sini nggak ada tulisannya master. Bisa aja, dari folder ini yang udah kita isi banyak file, kita jadikan repository secara langsung. Tapi gini, karena kita baru akan membuat repository ketika filenya semua udah ada, maka editan-editan yang kita lakukan sebelum kita bikin repository itu tidak akan ke-track. Baru akan ke-track ketika ini udah kita inisialisasikan. Gitu. Caranya gimana? Sama. Git init. Coba perhatikan di sini. Ini belum aku enter. Di sini nggak ada tulisan master. Ketika aku git init, aku enter, dia berubah jadi master. Karena dia udah jadi sebuah repository di branch master kayak gitu. Di sininya juga tambah nih sebuah hidden folder namanya .git. Gitu. Sampai sini udah menjawab? Atau perlu Iya, dilanjutkan Bang. lagi? Sudah Bang, terima kasih. Sip. Oke, aku lanjutin dikit ya, karena mungkin tadi ada yang agak miss mungkin. Coba kita git status. Nah, kita baru aja, ini file udah ada dari tadi. Terus kita inisialisasi jadi sebuah repository. Otomatis file yang 3 ini dia baru berada di working tree. Belum masuk ke sebuah staging area, apalagi masuk ke sebuah history. Gitu. Makanya di sini dia tertuliskan untracked file 3 file ini. Karena file ini belum kita masukin ke staging area. Caranya git add index.html misalnya. Oke, kalau kita git status lagi, dia itu yang ketambah cuma yang index.html. Yang 2 ini belum ketambah nih. Cara cepatnya tadi yang udah aku contohin. Git add, jangan tulis nama filenya, langsung aja titik. Kalau kita git status lagi, semuanya udah nambah. Karena dengan kita menambahkan titik itu, semuanya akan kita tambahkan gitu. Entah itu folder, entah itu file, itu akan kita tambahkan semua. Dari sini, file yang di atas ini tadi ini baru di working tree, setelah kita add, dia udah masuk ke staging area namanya. Tapi belum dibuatkan history, karena belum kita commit. Gitu. Sekarang coba kita commit. Aduh, salah. Git commit spasi minus M komennya. Misal karena ini udah ada filenya sejak lama, tulis saja initial commit. Udah.
Nah, dari sini dia udah dibuatkan historical file-nya. Dari sini, barulah ketika kita edit, si Git ini akan tahu yang diedit baris mana aja, yang ditambah baris mana aja, atau file yang ditambahkan mana aja. Kayak gitu. Sip. Mungkin sekian aja yang bisa aku jelasin. Sebenarnya masih banyak banget. Tadi ada git ignore, ntar ada apa namanya? Forward merge, ada three-way merge kayak gitu. Itu masih banyak banget, cuma nggak mungkin kita jelaskan semua. Mungkin kalian bisa explore sendiri. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Stop share ya. Wih, muka-mukanya kelihatan. Buka pusing tuh. Kalian tadi udah install Masuk Git, ya. udah bikin akun GitHub juga. Itu bisa langsung kalian aplikasikan di lab ini. Ntar misal kalian ada proyekan atau kita mungkin nanti kita mau ngasih tugas lewat GitHub, kalian tinggal nge-fork, kalian submit tugasnya di situ, kalian minta apa tadi namanya? Request merge, kayak gitu. Merge request, sorry salah. Itu bisa banget. Dan kenapa kita ajarkan Git sama GitHub? Itu karena ini akan sangat berguna banget kalau terutama bagi kalian yang nanti akan jadi seorang programmer. Karena kemarin aja temenku, dia KP di Telkom Bandung, DDS. Pertama kali ditanyain, kamu bisa GitLab nggak? Karena Telkom pakainya GitLab ya, bukan GitHub. Kamu bisa GitLab nggak? Ya otomatis temenku harus belajar dong. Karena proyekan-proyekan mereka itu, dia naruhnya di situ. Dia menggunakan VCS untuk mengelola proyekan-proyekan mereka. Biar bisa tahu siapa yang ngubah kode ini, tujuannya apa, ketahuan nanti semuanya di komit-komitnya tadi. Dan bisa di-track, misal codingan yang udah dibuat temanku itu nggak sesuai dengan yang diinginkan oleh Telkom, dia bisa flashback ke komit-komit sebelumnya, biar codingannya tetap aman. Gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang materi yang cukup penting untuk dipelajari. Yang nggak dijelasin juga di perkuliahan tentunya. Wes, jangan pusing. Udah selesai. Kamu itu senang banget, sumpah.